Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di channel YouTube Unida Malang. Dalam program Bisa Bincang Santai yang akan membicarakan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta isu-isu kekinian. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, segenap pemirsa channel YouTube Unida untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Dalam bincang kali ini kita akan membahas seputar psikologi komunitas sebagai identitas Fakultas Psikologi Wisnuwardana Malang. Bersama kami ada narasumber yang kompeten. Beliau adalah dosen Fakultas Psikologi yang concern di bidang psikologi sosial dan beliau telah menyelesaikan studi doktoral di bidang sosial. Bersama kita kepada yang terhormat Bapak Dr. Aziz Abdullah, Sarjana Psikologi Magister Sains. Selamat datang Pak Aziz. Baik Pak Ratno, terima kasih. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Baik Pak Aziz, seperti penjelasan saya di awal tadi, di dalam pertemuan pagi ini kita akan bahas masalah psikologi komunitas sebagai identitas Fakultas Psikologi. Mungkin Bapak Aziz bisa menjelaskan secara singkat alasan kenapa psikologi komunitas dipakai sebagai identitas baru di Fakultas Psikologi. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ratno. Dalam menjawab pertanyaan ini saya kira kita perlu melihat ke belakang, baik secara eksistensi maupun secara performasi dari Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardana Malang ini. Kita tahu bahwa Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardana Malang ini merupakan fakultas yang tertua di Malang, khususnya dan umumnya di Jawa Timur. Oleh karena itu ini menyangkut suatu pengalaman, tentunya pengalaman pengelolaan psikologi di Fakultas Psikologi Wisnuwardana itu, Dan juga ini ada kaitannya dengan alumni, Artinya alumni Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardana Malang ini sudah lebih dulu begitu tersebar di masyarakat. Baik masyarakat Malang sendiri, Jawa Timur maupun tingkat nasional gitu. Nah, saya kira hal ini tentu saja akan memberikan suatu pengaruh pendewasaan terhadap Fakultas Psikologi Unida ini, Artinya ada suatu kaitan antara hubungan yang erat antara fakultas dengan alumni. Jadi informasi baru yang ada di lapangan itu ini tentu saja mudah diadopsi atau diketahui atau menjadi suatu pemikiran-pemikiran dalam penyelesaian solusi-solusi yang ada begitu oleh fakultas. Nah, ini saya kira alasan yang pertama begitu. Kemudian yang kedua, dengan adanya kebutuhan manusia di dalam modern ini itu makin beragam gitu. Nah, sehingga kebutuhan itu memang tidak bisa diatasi oleh dirinya sendiri gitu. Jadi setiap kebutuhan itu tidak mungkin manusia bisa menyelesaikannya. Oleh karena itu mereka membutuhkan manusia lain untuk membantu dalam penyelesaian ini. Nah, manakala kebutuhan ini terus menerus, maka itu terjadilah suatu komunitas gitu loh. Mungkin kalau sekali dua kali memenuhi kebutuhan dengan bantuan orang lain itu tidak perlu komunitas. Tapi kalau terus menerus begitu terjadilah suatu komunitas. Nah, komunitas-komunitas ini dengan kebutuhan yang beragam itu menimbulkan banyak komunitas gitu. Tumbuh sebagaikan jamur apalagi di abad-abad akhir-akhir ini begitu. Jalan kaki saja pagi hari itu menjadi suatu komunitas begitu. Ada suatu ketuanya dan sebagainya Pak dan ada programnya begitu. Apalagi hal-hal yang lebih dari itu. Oleh karena itu
bukan saja komunitas itu memberikan kemudahan di dalam penyelesaian kebutuhan manusia, ya, tetapi juga dapat menimbulkan suatu masalah, gitu. Baik itu masalah internal di dalam komunitas maupun adanya masalah antara komunitas dengan komunitas lainnya. Nah, manakala ini terjadi, misalnya ada suatu konflik begitu antar komunitas, ya, itu akan mempengaruhi masyarakat banyak, gitu. Nah, saya kira ini menjadi permasalahan yang atau menjadi suatu tantangan kepada Fakultas Psikologi untuk ikut serta di dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakat, begitu. Ya, seperti masalah konflik dan sebagainya, begitu. Dan yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya bahwa dengan munculnya beragam komunitas itu diikuti dengan penelitian-penelitian dari berbagai universitas itu tentang komunitas ini. Nah, tentu saja ini kan menambah hasanah pengetahuan di dalam komunitas ini. Nah, saya kira Fakultas Psikologi juga yang ada itu tentu saja menjadi suatu sumbangan, ya. Penelitian-penelitian itu menjadi hasil penelitian itu menjadi sumbangan kepada fakultas-fakultas, terutama kepada Fakultas Psikologi Wisnuwardana ini. Sehingga di dalam pengelolaan nanti ke depan, pengelolaan psikologi komunikasi, kita sudah banyak referensi, begitu. Dan sekaligus ini membuat kesempatan kepada Fakultas Psikologi Unida untuk ikut serta di dalam penelitian-penelitian ini, sehingga kita bisa mempublikasikan hasil penelitian ini di dalam jurnal-jurnal yang sudah ada. Yang sekarang jurnal psikologi komunitas itu sudah banyak, begitu. Nah, oleh karena itu saya kira tepatlah kalau kita sekarang itu memiliki identitas psikologi komunitas, ya. Saya kira demikian dulu. Oke, terima kasih Pak Ajis. Jadi secara singkat ini Pak Ajis, kenapa psikologi komunitas dipakai sebagai identitas? Karena kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan sendiri itu tidak bisa sendiri. Iya, betul. Butuh orang lain, butuh komunitas. Betul. Oke, itu menarik Pak Ajis. Iya. Mungkin ada ini Pak Ajis, penjelasan lebih lanjut dengan gambaran psikologi komunitas seperti dijelaskan Pak Ajis tadi. Secara umum gambaran psikologi komunitas itu seperti apa Pak? Termasuk mungkin kegiatan Pak? Iya. Silakan Pak Ajis. Baik Pak. Psikologi komunitas sebenarnya adalah masalah pendekatan, ya. Psikologi yaitu pendekatan dalam hal komunitas, gitu. Karena memang pendekatan komunitas itu adalah di dalam hal apa, ya tentu saja sama lah dalam psikologi itu, ranah psikologi adalah pendekatan yang terkait dengan perilaku manusia, begitu. Nah, hanya saja usahanya itu sangat berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, begitu. Dan pemanfaatan yang utama di dalam psikologi komunitas itu adalah sumber daya lingkungan, begitu. Artinya lingkungan dari komunitas itu baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial, ya, gitu. Ya. Dengan adanya suatu pemberdayaan atau pengembangan sumber daya manusia ini, maka diharapkan ya komunitas itu bisa menjadi suatu komunitas yang kualitas hidupnya lebih baik lah, kualitas daripada interaksi sosialnya menjadi lebih baik, begitu. Ada suatu keutuhan sosial di sana, begitu. Nah, kemudian ada beberapa hal yang menyangkut pendekatan ini, misalnya terkait dengan pemberdayaan ya manusia atau empowerment, ya, dikenal dengan empowerment. Ini empowerment ini titik beratnya adalah bagaimana melibatkan seluruh masyarakat di dalam menyelesaikan masalahnya sendiri, begitu. Jadi berbeda dengan psikologi individual, yang pendekatan individual, yang mana pendekatan individual itu adalah
seorang terapi dengan klien ya. Iya. Nah, ini satu klien itu adalah satu orang terapi begitu. Ya. Kadang-kadang ada permasalahan yang sama individu-individu itu pada waktu mengalami suatu psikolog terapi itu cara metode terapi itu berbeda-beda begitu. Kenapa? Karena memang setiap individu memiliki perbedaan ya, berbeda. Nah, tetapi di dalam pemberdayaan empowerment ini adalah satu tindakan satu intervensi saja itu sudah bisa menyelesaikan beberapa individu yang memiliki masalah yang sama gitu. Bedanya di situ ya. Jadi lebih praktis dan lebih saya kira lebih hemat ya di dalam tenaga dan memang biaya dan sebagainya, waktu ya. Kemudian pendekatan yang terkait pendekatan yang lainnya adalah action research atau yang disebut juga sering dikenal itu penelitian tindakan ya. Nah, action research ini sebenarnya sudah banyak dilakukan sebenarnya ya. Nah, hanya dalam hal ini ada peneliti-peneliti itu selalu bersama-sama dengan komunitas atau dengan anggota masyarakat untuk mengumpulkan data gitu. Kemudian menganalisisnya bersama-sama ya. Kemudian juga merencanakan tindakan apa yang akan diberikan kepada masyarakat itu dalam hal menyelesaikan masalah tadi ya. Artinya masyarakat itu diikut sertakan di dalam setiap tahapan penelitian ini gitu. Tahapan penelitian itu tidak ketinggalan begitu. Sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama gitu ya. Nah, saya kira dengan action research ini tentu akan lebih mudah ya masyarakat untuk ikut serta di dalam itu. Karena mereka paham masalahnya ini, datanya, analisisnya ini, dan tindakannya seperti ini gitu. Saya kira itu. Yang ketiga barangkali yang ada kaitannya dengan pendekatan ini adalah perubahan sosial. Perubahan sosial memang ya ada dua hal perubahan sosial, yaitu perubahan sosial yang spontanitas dan perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan sosial yang spontanitas itu terkait dengan sesuatu hal yang misalnya terjadi secara alam ya, misalnya banjir, gempa bumi atau gunung meletus dan sebagainya, itu menimbulkan perubahan sosial yang yang tidak dikehendaki spontan itu sehingga dapat menimbulkan kepanikan ya, menimbulkan ketidaknyamanan dan sebagainya. Dan juga bisa perubahan sosial yang spontan itu disebabkan karena adanya gejolak di dalam masyarakat, misalnya adanya konflik tadi itu, konflik kelompok atau konflik komunitas begitu, atau konflik individu di dalam suatu kelompok yang mempengaruhi kelompok banyak menjadi takut ya atau khawatir dan tidak nyaman gitu. Nah, itu saya kira perubahan yang tidak dikehendaki yang demikian. Tapi perubahan yang direncanakan ini adalah perubahan untuk menuju satu masyarakat yang kualitas hidupnya menjadi lebih baik begitu. Nah, saya kira ini yang ada di dalam pendekatan-pendekatan psikologi komunitas ini gitu. Ya. Kemudian perubahan sosial ini memang tidak mudah karena harus menggunakan suatu kekuatan yang besar. Artinya kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat sadar terhadap ini perubahan harus dilakukan begitu. Nah, ini kan tidak mudah. Harus ada satu kekuatan. Kekuatan ini dimiliki oleh agen-agen perubahan. Gitu. Pada masa-masa zamannya masyarakat tradisional
ini agen-agennya itu agen-agen besar, seperti tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin-pemimpin begitu. Tetapi setelah bergeser masyarakat ini menjadi masyarakat yang semi modern atau modern, maka ketokohan-ketokohan ini tidak begitu kuat gitu dalam masyarakat. Karena masyarakat itu beragam, masyarakat itu plural, masyarakat itu majemuk begitu ya. Sehingga setiap kemajemukan itu memilih tokohnya sendiri-sendiri begitu. Jadi tokoh yang satu belum tentu berpengaruh kepada tokoh yang lain, masyarakat yang lain, kelompok lain begitu. Oleh karena itu agen perubahan yang kolektif itu lebih mudah gitu loh mempengaruhi masyarakat. Karena kelompok-kelompok kecil itu ada wakilnya gitu di dalam kolektif tadi itu. Nah, maka saya kira ini yang paling penting di dalam agen-agen perubahan yang ada sekarang itu. Ya. Nah, ini saya kira tentu saja mencari agen-agen untuk kolektif itu tentu itu harus ada pendahuluan ya, penelitian pendahuluan dan sebagainya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya yang berkaitan dengan pendekatan psikologi komunitas ini adalah perasaan kebersamaan, rasa kebersamaan begitu di dalam masyarakat. Nah, ini harus diciptakan memang perasaan kebersamaan itu. Artinya seseorang itu memang membutuhkan orang lain begitu di dalam masyarakat. Ya. Dan kemudian ada ketergantungan. Kemudian ada rasa saling membagi ya, memberi gitu. Dan saling menerima begitu. Nah, ini saya kira harus dipertahankan karena keharmonisan masyarakat itu memang ada di dalam suatu rasa kebersamaan itu gitu. Nah, tentu saja ini adalah suatu hasil-hasil yang tadi mulai dari pemberdayaan, kemudian action research, kemudian dari perubahan sosial, itu saya kira akhirnya akan sampai kepada ini dan ada suatu kesetiakawanan sosial di dalam suatu masyarakat gitu. Apabila itu sudah tercapai, maka masyarakat saya kira akan tertam dan tidak ada masalah ya yang timbul. Kemudian yang selanjutnya barangkali ini terakhir saya di dalam pendekatan itu adalah psikologi komunitas itu tidak melakukan suatu perawatan ya atau penyembuhan begitu sebagaimana psikologi klinis gitu. Ada suatu perawatan ya, treatment begitu. Dalam psikologi komunitas ini hanya bersifat pencegahan begitu. Preventif ya. Namanya prevensi dan promosi gitu. Nah, ini saya kira berbeda. Jadi kalau misalnya ada suatu masalah di dalam masyarakat, itu dilihat di dalam beberapa fase, 3 fase paling tidak ya. Ada fase misalnya ini di tempat lain sudah ada hal seperti itu, maka kemungkinan di masyarakat kita juga mungkin muncul seperti itu, hal itu. Ya. Nah, ini masyarakat harus segera membentengi suatu lingkungannya sehingga hal-hal yang terjadi di tempat lain yang kurang menjadi masalah itu tidak menjadi masalah di komunitasnya begitu. Ya, preventif seperti kalau dalam kesehatan itu vaksinasi lah barangkali ya. Jadi masyarakat masih sehat begitu. Tetapi pada masyarakat yang ada beberapa orang individu yang sudah kelihatan ada gejala begitu, itu juga harus ada pencegahan supaya gejala itu tidak meningkat begitu, tidak meningkat menjadi ke tingkat yang lebih buruk ya. Nah, itu semacam konflik dan sebagainya. Supaya itu harus ditangani begitu, dicegah. Ada pencegahan untuk meningkat ke tingkat yang lebih tinggi begitu. Nah, manakala nanti dalam fase yang ketiga prevensi tersier itu memang sudah kedapatan ada anggota-anggota masyarakat yang memang mengalami suatu permasalahan gitu. Nah, ini tentu saja dengan tadi metode yang tadi itu ini bisa diselesaikan secara secara keseluruhan sehingga
masalah itu tidak terulang kembali begitu loh. Dan pada masa-masa yang akan datang, manakala itu ada masalah seperti itu, masyarakat sudah bisa mengatasinya sendiri gitu. Nah, saya kira itu yang yang terakhir dari mengenai psikologi komunitas ya. Barangkali ya ini harus memerlukan diskusi yang panjang kalau memang lebih mendetail ya. Saya kira. Satu lagi Pak Cis, tadi poin kedua adalah promosi. Yang dimaksud dengan promosi itu? Promosi itu sebenarnya hasil daripada prevensi itu. Jadi misalnya begini, ada contoh saya membaca itu, misalnya hari bebas polusi udara begitu ya, knalpot begitu, semua kendaraan pre ya. Nah, itu kan prevensi. Tapi promosinya masyarakat menjadi senang gitu, menjadi sehat gitu. Kalau dalam masyarakat komunitas itu mungkin lebih terampil, bisa mengatasi masalah begitu. Dia juga menikmati suatu kehidupan yang bahagia dan sejahtera, barangkali itu promosi. Ya. Jadi mungkin kondisi promosi itu ini Pak Cis nih seperti kondisi ketika kelompok tersebut mampu meredam gejolak gitu Pak, seperti contoh tadi, sehingga apa yang terjadi di tempat lain itu tidak terjadi di komunitas tersebut gitu Pak. Ya, artinya promosi itu sebagai hadiah karena adanya prevensi itu gitu loh. Iya. Jadi setelah melakukan prevensi dia mendapat promosi gitu. Ada sesuatu yang dampak positif lah ya dari itu. Itu sebenarnya yang dicari itu sebenarnya itu oleh masyarakat itu. Jadi ini Pak Cis ya, apakah bisa dikatakan bahwa nanti ketika mendapat hadiah promosi itu ini masyarakat atau komunitas tersebut bisa ini Pak benar-benar terperdayakan gitu Pak ya? Iya, karena dewasa gitu. Karena memang promosi itu menyangkut keterampilan, kompetensi ya. Artinya dengan adanya prevensi tadi itu melakukan kegiatan yang banyak, dia menjadi menemukan suatu promosi. Promosi itu ya dalam bentuknya kesejahteraan semua, tetapi di situ ada keterampilan, ada masalah yang dulu pernah ada dan pernah selesaikan, dia sekarang bisa gitu. Nah, itu suatu promosi. Dan itu bisa diselesaikan secara mandiri Pak ya, memang ya? Ya sebenarnya harus bersama-sama ya, karena tadi itu mereka tidak bisa lari kemana-mana kalau memang semua itu melakukan suatu pemberdayaan begitu. Ya, tetapi kalau sudah mereka mempunyai promosi, saya kira ya itu ya sendiri-sendiri tentu saja untuk keluarga dan sebagainya saya kira bisa itu. Terima kasih Pak Cis, luar biasa. Mungkin ini pertanyaan berikut Pak Cis, apakah di dalam gambaran umum psikologi komunitas seperti dijelaskan tadi itu, terus letak peran alumni di mana Pak? Oh iya, ya Pak. Memang alumni dan mahasiswa ya mungkin itu tepatnya tidak bisa terlepas dari Fakultas Psikologi begitu. Alumni itu adalah partner dari Fakultas Psikologi di dalam memberikan informasi-informasi yang di luar, karena memang Fakultas Psikologi sendiri itu belum tentu bisa menjangkau suatu lapisan masyarakat yang luas ya, karena memang keterbatasan tenaga dan sebagainya. Tetapi ini alumni itu menjadi tangan-tangan kepanjangan tangan dari fakultas gitu. Nah, fakultas akan menerima informasi yang lebih detail daripada alumni. Makanya alumni kita itu sangat dekat sekali. Ya, tidak saja hanya pertemuan yang rutin, tetapi insidental juga sering datang gitu, kumpul-kumpul gitu. Seperti ini identitas kita ini sebenarnya itu adalah saran-saran atau masukan dari alumni juga sebenarnya. Ya, karena beliau-beliau itu mengkaji di dalam masyarakat seperti itu dan diperlukan gitu ya. Nah, itu saya kira alumni. Kemudian mahasiswa ini harus dikenalkan ya dengan komunitas psikologi komunitas itu. Yaitu banyak caranya saya kira. Mahasiswa diikut sertakan di dalam penelitian dosen dan pengabdian masyarakat ya, yang meneliti tentang psikologi komunitas ini ya. Itu jadi ada suatu keikutsertaan mahasiswa. Kedua, mahasiswa juga diberi tugas-tugas
penelitian-penelitian kecil lah seperti studi kasus dan sebagainya itu di lingkungannya sendiri, di lingkungan kampus, masyarakat kampus. Karena masyarakat kampus kita itu masyarakat yang kaya dengan komunitas sebenarnya, ya. Karena jelas di kita itu budayanya sangat luas sekali gitu. Ini saya kira menarik untuk mahasiswa kita untuk terjun di memenuhi tugas-tugas dan penelitian mereka itu tidak jauh-jauh sebenarnya di kampus saja gitu. Dan kemudian mahasiswa juga harus diarahkan di dalam program-program magang ya. Yang selama ini ada kan program magang itu yang sebenarnya program magang itu harus kerjasama tadi dengan alumni, kan alumni tahu di mana gitu ya. Yang dulu kita mungkin program magang itu banyak di perusahaan-perusahaan bisnis dan sebagainya, dan saya kira itu harus berkaitan dengan komunitas. Misalnya di dalam perusahaan itu pemberdayaan sumber dayanya, peningkatan motivasinya dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau di dalam masyarakat, saya kira itu sudah banyak yang dilakukan gitu. Ya, saya kira itu ya. Terima kasih Pak Ajis atas bincang-bincangnya yang luar biasa. Demikian pemirsa channel YouTube Unida, mudah-mudahan materi yang kita bahas hari ini akan memberi manfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe supaya teman-teman tidak akan kehilangan informasi ter-up-to-date. Sekali lagi terima kasih Pak Ajis atas informasinya dan bincang santainya, luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, segenap pemirsa channel YouTube Unida. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.